Selamat siang pemirsa setia channel CNN Membangun Negeri dengan Cinta. Masih di sini dengan Meli yang selalu memberikan informasi berita secara aktual dan up to date tentang permasalahan tanah warga Limo yang sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian dan titik terang. Menindaklanjuti pemberitahuan dari Humas PT TLKJ Bapak Bowo yang disampaikan secara langsung di kantor Firma Hukum Abdi Nusantara pada Rabu 6 Juli 2022 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat yang bertujuan memberikan informasi dalam bentuk soft file yang berisi berita acara penitipan uang sebesar 100 miliar lebih di Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 Juli 2022. Permohonan kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Depok untuk pengamanan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Cijago Seksi 3 di lokasi tanah PT Arta Cahaya Persada, Kelurahan Limo yang dimohonkan oleh PPK tertanggal 1 Juli 2022. Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, para lawyer yang juga pendiri Firma Hukum Abdi Nusantara antara lain Yakub T. Saragih, Sutara SHMH, Olowan Marpaung SH, dan KBP Suharyanto SHMH telah mengadakan rapat internal yang pada pokoknya menyatakan bahwa akan patuh dan tunduk pada keputusan Ketua PPT Jalan Tol Cinere Jagorawi sepanjang dasar dan prosesnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Firma Hukum Abdi Nusantara telah mengirimkan surat kepada 13 pejabat negara Republik Indonesia dan instansi terkait perihal penolakan terhadap upaya perampasan hak kepemilikan atas 9 bidang tanah milik klien Suharlin Lilin Harlini dan kawan-kawan seluas 10.848 meter yang terkena Tol Cijago Seksi 3 seluas 10.343 meter persegi terletak di RT 006 RW 02 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat dengan dalih atas nama percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Firma Hukum Abdi Nusantara tersebut, Bapak Dr. Atep Abdul Rafiq MSI sebagai pemerhati pelaksanaan program pemerintah pusat berkenan meninjau lahan milik warga Limo yang saat ini masih belum menemukan titik terang. Seperti apa liputan selengkapnya? Mari kita saksikan di channel CNN Cinta Nusantara Negeriku. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon namanya dulu diperkenalkan. Ya, saya Atep. Jadi saya ini bisa dikatakan bagian dari yang memiliki kepedulian lah terhadap persoalan-persoalan agraria di tanah air. Kita melihat bahwa salah satu persoalan yang menjadi PR besar buat pemerintah saat ini adalah penanganan soal penyelesaian agraria. Maka pemerintah kan membuat bagaimana supaya reforma agraria ini berjalan. Kita lihat bahwa upaya-upaya pemerintah itu saya kira cukup progresif beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah tentu tidak bisa sendirian juga, artinya harus ada semacam kerjasama semua pihak, baik dari pemerintahan maupun swasta maupun masyarakat. Jadi segitiga inilah yang kemudian bisa mempercepat gitu bagaimana reforma agraria terjadi di Indonesia. Siap. Satu pertanyaan Bapak, ini kan yang saya dengar bagaimanapun juga untuk segera proyek strategis nasional ini harus jadi di tahun ini. Saya dengar informasinya akan dikonsinyasikan ke pengadilan. Langkah seperti itu apakah memang sudah adil untuk rakyat
warga Limo sendiri yang memang menyatakan bahwa sah sebagai miliknya, Ya. gitu Bapak. Ya tentu kan masing-masing instansi punya kebijakan yang berbeda. Nah, saya kira terkait dengan konsinyasi memang perlu juga dikonfirmasi ulang, kan begitu. Artinya bisa saja konsinyasi dilakukan atau juga tergantung dari wilayahnya, karena juga masing-masing wilayah kan punya local wisdom, punya kearifan-kearifan lokal yang tentu tidak bisa disamaratakan, mendukung apa yang dilakukan oleh semua warga masyarakat yang memang memiliki hak, memiliki wilayah pun dikuasai oleh masyarakat. Itu menunjukkan bahwa dalam beberapa hal masyarakat harus juga memberikan satu klarifikasi ya atas kepemilikan tersebut yang dibuktikan tentu dengan perizinan-perizinan yang ada. Nah, tetapi satu hal lagi yang patut diingat adalah terkait dengan beberapa pihak yang kemudian memanfaatkan situasi yang ini, yang kemudian tentu kita harap yang memanfaatkan situasi di air keruh ini jangan sampai kemudian nanti akan berakibat secara hukum. Ya, selain itu juga saya lihat pemerintah saat ini tentu tidak akan main-main juga terhadap hal-hal seperti ini. Saya kira itu Mbak Meli, ya, tidak bisa kemudian dipukul rata. Tentu ini harus diklarifikasi juga kepada instansi terkait mengenai konsep konsinyasi itu, Mbak. Jadi agenda hari ini seperti apa? Kita tentu atas ajakan dari Pak Ketua ini, kita melihat ya bagaimana kondisi lapangan ya, lapangan dan bagaimana ya warga yang memperjuangkan hak-hak atas lahannya ini. Sehingga kita lihat sama-sama Pak Ketua ya, diperlihatkan beberapa lokasi-lokasi yang kebetulan akan dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Dan ini tentu harapan pemerintah bagaimana caranya proyek ini akan berjalan dengan lancar dan cepat begitu. Tapi kalau ada kendala-kendala seperti itu tentu akan berakibat ya proyek yang telah ditentukan oleh pemerintah akan molor. Nah, ini yang rugi siapa? Kita semua. Tapi sayangnya tentu kita tahu bahwa banyak juga oknum-oknum yang bermain. Dan ini saya kira tidak ada pilihan lain kecuali ada law enforcement. Jadi harus ada penegakan hukum. Kalau tidak ada penegakan hukum, maka jangan pernah harap reforma agraria ini bisa selesai. Jadi oleh karena itu kita tentu berharaplah ke semua pihak ya yang tidak memiliki kepastian dan kepemilikan atas lahan, ya harus siap-siap pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan yang saya kira dengan perubahan dan reposisi ataupun reshuffle yang kemarin dilakukan oleh Pak Presiden terhadap Menteri ATR, BPN, ya Pak Menterinya, Pak Wamennya, saya kira adalah orang-orang yang akan melakukan upaya-upaya progresif untuk penyelesaian reforma agraria di Indonesia. Semuanya. Itu Mbak Meli. Oke, baik. Terima kasih Sama-sama Mbak Meli. Saya sangat berterima kasih kepada Abang dan rekan-rekan sudah berkenan hadir belusukan begitu ya kan, ini belusukan di tempat yang memang belusuk-belusuk begitu ya kan. Jadi penyempatan waktu dalam kesibukan beliau dan secara obrolan memang nyambung dengan kita, artinya sama-sama menginginkan lah ini berjalan dengan baik. Nah, ya memang kapasitasnya beda. Kalau kita kan tukang pacul Bu Meli, adanya di sawah begitu, hanya bisa menyajikan ya, apa yang terjadi dengan kondisi dan fakta yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Hanya itu yang bisa disampaikan. Nah, kemudian soal penilaian dan segala macam ya biar nanti beliau-beliau para ini begitu. Tapi ya secara umum di sini sebenarnya terlampau kasat mata sih Bu Meli ya, terlampau kasat mata untuk ditutupi gitu loh maksudnya. Iya. Bahkan ada kalau dari sisi teman-teman lapangan Bang, ini terlampau kasar gitu loh, ini begitu. Jadi dari prosedurnya juga kita nggak tahu prosedur mana yang dipakai. Ya, saya sih berharap begitulah, karena kita udah sepakat apapun itu baik buruknya pun peraturan kita jalankan kan begitu misalnya kan begitu, bahwa nanti kemudian di kemudian hari perlu dilakukan perbaikan ya di kemudian hari, tapi untuk yang ini ya kita jalankan begitu. Jangan ini seperti misalnya lelang, udah terbit undang-undang
lokasi yang sudah terkenal tol tidak boleh dialihkan hak kepemilikan kepada orang lain. Ini adalah lelang. Dan lelangnya juga oleh tim likuidasi yang sudah habis masa kerjanya. Saya nggak tahu juga kenapa nggak nanya kepada tim likuidasi sebelumnya, kenapa selama 4 tahun ini nggak kamu jual. Andai kata saya jadi tim lelang yang meneruskan, saya akan tanya dulu dong kepada yang sebelumnya, kan begitu, misalnya begitu. Kemudian juga dari teman-teman di BPN juga begitu juga. Itu tadi ya, jadi kalau ada muncul tadi bahasa-bahasa ya Bang Rojan, memang kita tahu lah, memang pertama dia yang Betawi gel gitu, Ri. Yang kedua memang juga ya emang bergoyang anak muda kan begitu ya kan. Nah, di ormas ya bahasanya begitu, ngertinya kan begitu ya kan. Bahasa intelek kayak beliau nggak ngerti dia kan begitu. Waktu ada kan ditanya begini, bagaimana Presiden Jokowi datang? Begini, Pak Jokowi kan bilang jangan bikin susah orang kecil kan begitu, bantu masyarakat kecil. Nah kalau datang kemari saya akan bilang tuh, tanah saya diakuin orang Pak, suratnya ada kan begitu kan, bahasanya begitu. Itulah bahasa bahasa yang dia sampaikan. Kalau kita mungkin bisa mengucapkannya panjang lebar, kalau dia nggak panjang lebar. Pokoknya sebelum uang ganti kerugian di tangan saya, tidak boleh siapapun juga mengotak-atik tanahnya. Kalau uang di pengadilan, ya pengadilannya selalu digusur, bahasanya kan begitu masyarakat begitu gitu. Presiden kan udah bilang jangan mempersulit orang-orang kecil, bahasanya bantu orang-orang kecil. Ini mana? Bukan orang kecil dibantu. Pada korupsi, apaan tuh? Jangan pada begitu. Ya, pejabat tuh jangan pada korupsi. Ini BPN nama termasuk orang Tori korupsi. Jadi minta kepada Presiden untuk turun kalau perlu sini. Presiden nih suruh kemari kalau perlu. Nih Pak, nih tanah saya diakui orang. Suratnya ada, kan begitu. Kalau saya nih sekarang doser masuk, tanah saya di doser sebelah palanya. Kalau untuk penambahan personil atau rekan-rekan di sini akan saya tambahkan sebanyak mungkin. Ya karena dari pihak-pihak terkait masuk di lahan kami tanpa permisi. Sudah jelas di plang itu dilarang masuk tanpa izin. Sampai kapan Bang penjagaannya ini akan dilakukan? Sampai tanah ini dibayarkan, Mbak. Ya akan saya perjuangkan sampai tidak penghabisan, Mbak. Jadi tiap malam kami dan tim menjaga mulai dari tanahnya Ibunda Lilin dan tanah Bapak Udin. Kami setiap malam menjaga, kami standby. Karena kami harus bertanggung jawab terhadap pimpinan kami. Siapapun dilarang masuk ke area tanah ini? Siapapun tidak boleh melintasi kalau tidak ada kepentingan. Itu intinya, Bu. Kenapa saya marah? Berkali-kali, hampir tiap 3 bulan ngukur, tapi nggak ada hasil. Wajar nggak kalau saya marah? Karena apa, Mbak? Permainan ini memang luar biasa dari BPN dan PT. Nah, itu yang membuat saya marah. Saya mengambil hak saya, mempertahankan hak saya karena diambil PT. Makanya saya minta kepada Kejaksaan, Kapolri, kalau memang serius berantas dong BPN dan PT itu, karena ada indikasi Mbak korupsi itu 141 miliar. Kalau memang dibutuhkan, saya akan nambah Mbak, 10, 20, 100, saya sanggup bayar. Saya akan persiapkan. Tapi ya bersyukurlah sampai hari ini ya kondisi masih bagus lah ya Sen ya. Secara umum kondisi masih bagus lah, kondusif lah. Ya memang kadang-kadang saya harus sering ganti itu kampas rem, ya kan, ngerem kan gitu. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Abang dan rombongan sudah berkenan hadir kemari. Kami nggak bisa belum ada buah juga begitu ya kan tuh. Tapi ya insya Allah intinya hanya biar yang Maha Kuasa lah yang memberikan ini kepada Abang. Jadi saya kira itu ya Abang ya. Salam hormat buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bang, sama-sama Bang. Oke. Ya. Mudah-mudahan sukses semuanya Bang. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Merdeka! Merdeka! Merdeka!